Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Halo teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Feby Agnesia dengan NIM 2015-2012-8 dari kelas BKI 5D. Baik, kembali berjumpa di video Learning Journal minggu ke-6. Di sini Feby akan membuat video review dari materi minggu kemarin dalam mata kuliah film dokumenter dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma SI.Com MSI. Baik, kalau di video review yang kemarin mungkin Feby sudah menjelaskan materi mengenai pengertian film dokumenter, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum akhirnya kita akan membuat film dokumenter ini. Nah, pada video kali ini Feby akan mereview materi mengenai film dokumenter wawancara, studi pustaka, dan data visual dalam film dokumenter yang telah disampaikan oleh pemateri pada minggu kemarin. Baik, teman-teman semua, wawancara adalah ketika seorang interviewer ingin menggambarkan sebuah cerita dari subjek dan biasanya subjek ini ingin menggambarkannya. Nah, wawancara merupakan salah satu elemen yang penting karena wawancara ini menjadi inti dari sebuah film dokumenter tersebut. Nah, dalam film dokumenter juga wawancara dapat kita mudah gitu tuh untuk akhirnya nanti mengetahui unsur-unsur yang akan menjadi film dokumenter kita nanti, dari urutan aktualisasinya, kemudian dari grafisnya, animasi, dan dari narasinya nanti. Nah, menurut Aya Waila, wawancara ini harus dibedakan antara melakukan wawancara dengan pengertian adegan wawancaranya ini. Nah, melakukan wawancara bisa di balik kamera untuk mengumpulkan informasi, sementara adegan wawancara ini bisa bermakna memerankan penggalian informasi. Namun, keduanya ini bisa seiringan atau semakna. Maksudnya, dalam hal ini wawancara itu bisa dijadikan adegan di dalam sebuah filmnya ataupun bisa kita lakukan di balik kamera untuk kemudian film tersebut kita buat dari hasil wawancara yang tadi. Tuh. Kemudian, menurut Riden tahun 2014 berpendapat bahwa wawancara ini terdapat dua jenis, yaitu ada hard news dan wawancara soft news. Nah, wawancara hard news ini wawancara yang secara konfrontasi adalah wawancara berita. Biasanya dilakukan dengan duduk dan dengan sudut pandang yang kuat. Nah, semua wawancara ini hampir semuanya direkam dan jarang dilakukan siaran langsung. Nah, kemudian yang kedua ada soft news, yaitu wawancara yang menampilkan subjek yang berbeda dari subjek untuk wawancara hard news tadi, seperti pemadam kebakaran yang telah menyelesaikan tugas yang heroik. Nah, apa sih perbedaannya dari kedua jenis wawancara ini? Kemarin sudah dijelaskan bahwa wawancara hard news ini lebih ke wawancara berita gitu tuh, wawancara berita yang biasa kita lihat di televisi, yang biasanya itu kayak lebih kepada hal-hal yang menarik, hal-hal yang lagi viral gitu tuh. Biasanya kita kan melakukan wawancara nih, tapi kadang tidak tersusunnya itu kita melakukan wawancaranya itu tidak tertulis misalnya seperti itu. Nah, berbeda dengan soft news tadi dinyatakan tersusun itu karena sebelumnya pasti kan kalau misalnya kita mau buat film kita sudah menyiapkan semuanya ya. Nah, ketika ada satu berita yang hari itu juga terjadi, lalu kita akan melakukan film dokumenter menggunakan wawancara, kita membuatnya yang soft news, yaitu kita rangkai dulu apa itu nanti yang akan kita sampaikan, apa yang kita tanyakan dari berita tersebut gitu. Pokoknya perbedaannya itu terdapat di tersusun dan tidak tersusun, seperti itu.
Kemudian ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wacana yang berkaitan dengan pembuatan film dokumenter ini. Nah, dalam tahap ini, materi yang dibutuhkan adalah tentang film dokumenter dan budaya konsumtif. Nah, kemudian ada Association Picture Story. Dijelaskan bahwa film-film yang berbentuk APS atau Association Picture Story ini sekilas mirip dengan bentuk abstrak, namun sesungguhnya sangatlah berbeda. Film bentuk APS ini biasanya menggunakan gambaran-gambaran yang tidak memiliki hubungan ruang, waktu, ataupun peristiwa, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengarah pada satu tema atau subtema penceritaan. Nah, bentuk dari film APS ini bentuknya sama sih, abstrak gitu, tapi belum ke abstrak banget gitu tuh, masih ada penjelas atau pembeda yang bisa membedakan dari film APS dengan abstrak ini, yaitu yang tadi kan, kalau film APS ini tidak memiliki hubungan ruang, waktu, ataupun peristiwa. Kemudian ada materi mengenai data visual dalam film dokumenter. Visual atau gambar di sini diartikan sebagai media utama dalam penyampaian informasi suatu karya, dapat dibilang sebagai film dokumenter ini jika dia menjadikan gambar atau visual ini sebagai hal utama dan paling depan untuk memberikan informasi dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, apabila suatu karya tersebut tidak menjadikan visual ini menjadi data yang paling utama, melainkan menjadi sampingan, maka hal itu belum layak disebut sebagai film. Karena kan film kan ya pastinya harus ada gambar dong, ada data visual ini. Nah, data visual ini kan akan dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan dalam pembuatan film dokumenter yang dibuat oleh pembuat film tersebut. Nah, selain tadi gambar dan visual, ada juga media audio visual, yaitu berisi gambar plus suara berdasarkan data faktual atau kenyataannya. Media audiovisual ini terbagi menjadi dua, diantaranya yang pertama dilengkapi dengan peralatan suara dan gambar dalam satu barang atau dalam satu media yang bersifat audio yang murni seperti video dan televisi. Nah, ciri-ciri dalam teknologi media audiovisual ini yang pertama bersifat linear, kemudian menyajikan visual dinamis, dan teknologi audiovisual representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Insya Allah ya, sudah banyak sekali materi mengenai film dokumenter ini. Udah gak kerasa aja, nanti bentar lagi UTS. Semoga kita semua teman-teman dapat menjalani UTS dengan sangat baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Feby sampaikan mengenai materi minggu kemarin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga review materi selanjutnya akan Feby sampaikan dengan sangat baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.